Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Sementara Li Qiye dan lelaki tua itu sedang berdebat tentang Dao, upacara besar telah dimulai. Di ruang terdalam akademi, dengan cahaya terang, terdengar ledakan keras. Cahaya itu tiba-tiba semakin kuat dan mencapai daerah itu. Lihat, ini menarik perhatian semua orang. Gemuruh, sesuatu yang mirip meteor jatuh dari atas. Apa yang terjadi? Para siswa menjadi terkejut karena bayangan entitas besar ini. Namun, mereka yang berpengalaman tidak khawatir sama sekali dan menjadi bersemangat. Upacara dimulai. Yang lain tenang dan mengikuti bayangan itu. Begitu bayangan itu mendarat, gempa dahsyat pun terjadi. Kepala sekolah muncul dan mengumumkan, upacara dimulai sekarang, semua orang manfaatkan ini, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mengapa kali ini begitu jauh dari akademi? Seorang siswa bertanya-tanya. Meskipun demikian, semua orang dipindahkan ke arah itu. Orang-orang pertama kali melihat sebuah gunung yang megah dalam ukuran, bukan penampilan. Gunung itu tandus dan tanpa pepohonan hijau dan rimbun, perbedaan yang drastis dibandingkan dengan sekitarnya. Lubang-lubang terlihat di mana-mana, seolah-olah orang-orang pernah menggali tempat ini sebelumnya. Titik-titik yang lebih kecil juga terlihat, mungkin karena pelapukan waktu. Jadi, gunung itu sendiri tidak mencolok, tetapi hal ini tidak menjadi masalah bagi para siswa. Mereka terpikat oleh banyaknya artefak dan senjata langka yang disematkan di permukaannya. Aura mereka berdenyut keluar dan dapat dirasakan dari jarak 10 juta mil. Termasuk pedang suci dengan sinar yang mengamuk. Pedang kilatan dapat terlihat di mana-mana. Satu pagoda berisi rotasi matahari dan bulan. Beberapa senjata tidak dapat dikenali. Beberapa terbuat dari logam yang sangat langka. Para siswa merasa bahwa perbendaharaan negara lain tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Pagoda mistik, batu abadi yang melonjak, pedang matahari bulan. Salah satu dari mereka memiliki cukup pengetahuan untuk mengenali beberapa harta karun. Beberapa menonjol di antara yang lainnya. Salah satunya menyerupai jepit rambut giok yang melepaskan hukum Dao yang halus dengan kedalaman yang tak terukur. Keberadaannya mengarah pada harmonisasi Dao dan tampaknya berada di atas semua harta karun lainnya. Seekor burung phoenix memimpin semua burung lainnya karena itu adalah hak kelahirannya. Kau lihat itu, bahkan para siswa yang tidak menyadarinya pun dapat melihat bahwa ini adalah harta karun yang istimewa. Harta karun penakluk jelas lebih rendah kualitasnya. Pengendali Dao gempa langit, seorang murid yang sudah lama ada di sini menjawab. Kebanyakan orang belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dapat dipahami bahwa Anda belum pernah mendengarnya karena benda itu tidak pernah meninggalkan akademi. Jun Landu yang terhormat menghadiahkannya kepada akademi. Siswa yang berpengetahuan itu menjelaskan lebih lanjut. Ini adalah nama lain yang kurang dikenal oleh pendengar. Seorang yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tanya yang lain, berpikir bahwa mengingat nilai harta karun itu, orang ini seharusnya menjadi penakluk tingkat atas atau penguasa naga. Tidak, ku dengar dia hanya seorang pelajar tetapi cukup beruntung untuk memenangkannya dari pegadaian rusa. Dia meninggalkannya di sini saja. Mahasiswa yang berpengetahuan itu ketenangan. Semua harta karun di gunung ini merupakan pemberian para alumni. Sebagian memberikannya saat upacara ini di masa lalu. Sementara sebagian lainnya kembali setelah mencapai puncak, ingin menunjukkan rasa terima kasih. Para guru besar ini bahkan mungkin meninggalkan harta karun kesayangan mereka di sini. Apa yang terjadi setelahnya? Apakah dia menjadi orang hebat? Tanya yang lain. Tidak terjadi apa-apa. Siswa itu melanjutkan, dia meninggalkan akademi dan tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Karena dia menyumbangkan hartanya, sisa hidupnya dihabiskan dalam ketidakjelasan. Beberapa siswa mendesah dan meratap. Pengendali Dao, ini jelas istimewa dan dapat membantu seorang pemenang mencapai hal-hal yang luar biasa. Sayangnya, Jun Landu memberikannya dan tidak menjadi terkenal. Banyak siswa bertanya-tanya tentang pilihan ini. Beberapa orang berpikir bahwa jika mereka telah memperoleh sesuatu dari pegadaian rusa, mereka akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Membayar kembali akademi dapat dilakukan setelah mereka naik pangkat di masa mendatang.
Bagaimana dengan harta karun di sana? Siswa lain tertarik pada sesuatu yang lain, yang tampak seperti tongkat giok. Tongkat itu memancarkan cahaya hijau yang memenuhi energi kehidupan. Meskipun gunung ini tandus, harta karun itu membuat sekelilingnya terasa seperti dunia purba dengan binatang dan burung suci. Binatang abadi yang ditinggalkan oleh sang penakluk iblis. Kata murid yang berpengetahuan itu. Penakluk iblis. Para pendengar menjadi emosional. Demon Conqueror secara historis hebat, memperoleh 12 buah Dao sekaligus. Awalnya, sang penakluk berasal dari Demon Dao dan memulai sistem dewa di sana. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, ia menghancurkannya dan berubah menjadi seorang penakluk. Kisah hidupnya menjadi legenda di 6 benua. Ia berjuang dengan gagah berani melawan aliansi Dao dan aliansi surga, hingga mencapai pengadilan surgawi dan kota abadi. Dia pernah belajar di akademi sebelumnya dan akhirnya, dia meninggalkan harta karunnya yang tak dipertandingkan selama upacara sebelumnya. Jantung mulai berdetak lebih cepat di hadapan tokoh abadi. Harta karun lain yang luar biasa menyerupai bintang berbentuk belah ketupat, jauh lebih terang dari benda langit manapun di langit. Cahayanya yang menyilaukan menutupi semua benda lainnya. Waktu tidak mempunyai kekuatan di sini, ia akan selalu bersinar, apapun eranya. Itu yang ditinggalkan oleh Luminous Conqueror. Seorang siswa mengemukakan sebuah legenda. Ya, kamu sedang melihat Luminous Temporal Star. Seorang teman yang lebih tua mengangguk. Bintang ini mendapatkan banyak penggemar seperti bintang-bintang top sebelumnya. Konon, bintang ini memiliki efek memperpanjang umur. Harta itu diberikan kepada akademi meskipun merupakan harta kesayangan sang penakluk. Semua orang pernah mendengar tentang legendanya sebelumnya. Dimulai dengan dia disergap oleh dewa karena bakatnya yang luar biasa. Meskipun sudah memiliki buah Dao pada saat itu, dia tetap mati muda. Meskipun buah daunnya hancur, sehelai benang tersisa. Benang itu dicabut di tanah dan tumbuh lagi, memungkinkan kelahiran kembali dan membalas dendam. Namun bagaimana dengan perjalanan sebelum buah primordialnya selesai? Tubuhnya lemah seperti manusia biasa sehingga ia dengan bijak memilih akademi. Ia selalu ada untuknya di saat-saat terlemahnya, memberikan kedamaian sehingga ia dapat mendukungnya lagi. Oleh karena itu, pemberiannya kepada akademi adalah harta kesayangannya. Di sisi lain gunung, hampir mencapai puncaknya, ada selembar kain yang menyerupai syal. Kain itu tipis dan samar seperti kabut itu sendiri. Namun, kain itu tampaknya mampu melindungi 3000 dunia dan menekan para dewa. Ini tidak mungkin dilakukan di dunia fana, melainkan peninggalan dari dunia abadi, tidak ada makhluk hidup di alam bawah yang layak mendapatkannya. Selendang penekan surga. Seorang siswa merangkum, mimpi terbesar leluhur kami saat menjadi siswa di sini adalah mendapatkan pengakuannya. Itu benar-benar mimpi karena selendang itu jelas termasuk dalam 5 harta karun terbaik di gunung ini. Para siswa telah mencoba dan gagal di berbagai era. Temannya ketenangan kepala. Bagaimana jika akulah orang yang ditakdirkan untuk mendapatkan persetujuan Night Moon Conqueror? Kata murid itu, Heaven Suppression Soul adalah hadiah Night Moon Conqueror untuk akademi. Dia adalah murid di sini sejak debutnya hingga kenaikannya. Saya tidak lalu berambisi, saya akan puas dengan harta karun dari seorang Raja Naga. Murid lain ikut berkomentar. Banyak yang memiliki pendapat yang sama. Selama upacara khusus ini, semua siswa dapat memasuki Gunung Suci. Selama harta karun itu disetujui, mereka dapat membawanya pergi tanpa menukar apapun. Kedermawanan akademi yang tak terbatas biasanya dibalas penuh oleh para alumni yang berterima kasih. Dengan demikian, gunung tidak pernah kekurangan harta karena ini bukan acara yang hanya terjadi pada satu pihak. Beberapa siswa sungguh-sungguh menghargai akademi dan berjalan mendaki gunung, meninggalkan harta mereka yang berharga. Ketika mereka menancapkan harta karun itu ke tanah, akan muncul kilatan cahaya terang. Rune melayang di sekitar harta karun yang diberikan dan ditampung sebagai bagian dari gunung. Harta karun ini akan tetap di sini, menunggu tuan mereka di masa mendatang. Acaranya berlangsung meriah. Beberapa orang berkumpul dan mencoba mencapai harmonisasi Dao dengan mengaktifkan hukum jasa mereka, dengan harapan bisa membawa pulang beberapa harta karun. Saya ingin mencoba menjadi pengendali Dao gempa langit, kalian ikut. Seorang teman yang berambisi berjalan ke puncak bersama kelompoknya. Sayangnya, ketika mereka sampai di sana,
mereka melihat seseorang sudah duduk di depan harta karun itu, Radiant Yang Monarch. Dia mengaktifkan dao dan fenomenanya yang cemerlang, menyelamatkan harta karun itu dengan auranya. Dia berharap agar harta karun itu dikenal. Yang lain menginginkan Heaven Suppression Soul namun mendapati bahwa ada orang lain yang mendahului mereka, Sword Grasp yang nobel. Dia memfokuskan ilmu pedang ke satu titik, ingin menunjukkan kepada harta karun itu afinitasnya yang menekan juga. Sayangnya, ini sepertinya tidak berjalan dengan baik. Immortal Beast juga sedang sibuk, Halo Sion. Seorang siswa mengeluh. Halo Sion melepaskan halonya, melilitkannya di sekitar tongkat. Itulah tujuannya datang ke sini. Terserahlah, para jenius ini menginginkan harta karun teratas, kita tidak akan punya kesempatan. Para siswa mulai menyerah, tidak ingin bersaing dengan mereka. Mereka berpikir lebih baik mencari harta karun yang memang diperuntukkan bagi mereka, dengan harapan berada di sisi yang benar dari takdir mistis tersebut. Di dekat kaki gunung, para siswa mulai berteriak-teriak dan menyingkir. Ini karena mereka melihat seseorang dengan aura dingin berjalan mendekat Bloodseah Blade. Para jenius di dekat puncak juga bangkit dan melihatnya dengan waspada. Dia baru saja membunuh 3 Raja Naga dari Dewa, jelas tidak memendam rasa cinta pada pihak mereka. Mereka takut dia mungkin tiba-tiba mulai membantai murid-murid dari Dewa. Para siswa memperhatikan dengan waspada saat Bloodseah mendekat. Mereka akan langsung lari jika tangannya hampir mengenai gagang. Lagi pula, siapa yang mau berani melawan penguasa naga 3 buah? Mengabaikan rasa takut mereka, Bloodseah melangkah ke depan sebuah lubang. Ia memanggil pedang suci dengan energi yang tak terkendali dan penuh dengan dahaga akan darah. Sarung pedang itu hampir tidak dapat menahan kekuatan mematikan pedang itu, sebuah peringatan yang jelas bagi para siswa bahwa senjata ini mampu membunuh dewa yang paling perkasa sekalipun. Para jenius dari dewa tercengang setelah menyadarinya. Pedang pemakaman surga. Halo adalah orang pertama yang berteriak. Petik 2 tanda seru petik 2. Yang lain sudah punya gambaran tentang asal-usul-usulnya setelah mendengar namanya. Pedang yang ditinggalkan oleh sang penakluk pemakaman surga. Kata yang lain, benar sekali. Seorang murid dari dewa menjawab, ini ditinggalkan untuk garis pemakaman surga oleh sang penakluk. Kemudian diberikan kepada dewa sebagai tanda persahabatan. Namun, ini menghilang setelah dewa dihancurkan oleh sang penakluk bercahaya. Halo, Sword Grasp, dan Radiant Yang Monarch menatap pedang itu dengan saksama, benar-benar berpikir untuk merebutnya dengan paksa. Heaven Burial Conqueror sangat luar biasa, memegang posisi megah bahkan di Celestial Court. Orang bisa dengan mudah membayangkan kekuatan dari sini saja. Pedang ini dimaksudkan untuk melindungi garis keturunan dan keturunannya tetapi akhirnya hilang karena kekacauan. Kemudian, surga dan aliansi ilahi bekerja sama untuk membangun kembali dewa. Keturunan dewa dan silsilah pemakaman surga berusaha mencari pedang tersebut tetapi tidak berhasil. Hari ini, akhirnya benda itu muncul lagi dalam kepemilikan Bloodseah, tidak seperti kebajikan, dewa sebenarnya memiliki klaim atas pemakaman surga. Inilah alasan mengapa para jenius teratasnya menjadi gelisah, tidak menginginkan apapun selain mendapatkannya kembali. Sayang, menginginkan satu hal, melaksanakannya adalah cerita yang berbeda. Mereka tidak ingin kepala mereka menggelinding di tanah. Berdengung, dia menancapkan pedang ke dalam lubang, menyebabkan gunung melepaskan rune yang berputar. Lubang itu menutup sekitar pedang dan menjadi satu dengan gunung. Hanya orang-orang yang ditakdirkan yang bisa mengambilnya di masa depan. Tidak ada yang bisa dilakukan para jenius setelah ritual ini selesai. Pedang pemakaman surga bukan lagi milik mereka mulai sekarang. Ini hadiah untuk akademi. Seorang murid berkata sambil melihat Bloodseah pergi tanpa mengatakan apapun. Beberapa orang menjadi sentimental karena Bloodseah adalah pembunuh yang kejam. Namun, ia tetap memutuskan untuk membalas budi akademi alih-alih menyimpan pedang suci itu untuk dirinya sendiri. Para siswa berpikir bahwa jika penjahat ini bisa melakukannya, mengapa mereka tidak bisa? Mereka menikmati hak istimewa yang sangat besar selama masa tinggal mereka dan tidak diminta ketidakseimbangan apapun. Pertanda nasib buruk telah tiba. Seorang siswa yang jeli melihat sekelompok orang lain berjalan menaiki gunung. Tak lain dan tak bukan adalah Li Qiye, Jian Yunyun, Putri Mingxi, dan bangsawan muda Gold Chres. Sang putri telah menunggu Li Qiye dan saat dia melihatnya,
dia meraih lengannya dan menariknya untuk berpartisipasi dalam upacara. Halo dan yang lainnya mengerutkan kening setelah melihat Li Qiye, masih mengingat bagaimana dia mempermalukan mereka selama acara pegadaian rusa. Di sini saja, Mingxi menemukan tempat yang bagus dan berkata dengan penuh semangat. Dia kemudian memanggil lentera yang dikenal sebagai Immortals Demise. Hal ini membuat banyak orang terlindungi. Ini adalah harta karun terbesar di pegadaian rusa generasi ini. Orang tua itu sendiri berkata bahwa dia tidak dapat memperolehnya, sebuah bukti akan kehilangan. Apakah kamu menghadiahkan lentera itu ke akademi? Seorang siswa berteriak padanya. Beberapa orang mengalihkan ke sang pengontrol Dao, mengira bahwa sang putri mungkin akan menjadi Jun Landu kedua. Meskipun para jenius hebat seperti dirinya atau mereka yang berasal dari dewa tidak kekurangan harta, mereka akan menyimpan sesuatu yang setara dengan ini. Membayar kembali akademi bisa dilakukan setelah mereka berhasil. Putri, sebaiknya kau tunggu sampai kau membuat nama untuk dirimu sendiri di masa depan, baru bayar akademi saat itu. Seorang murid mengingatkannya dengan niat baik. Jun Landu menyumbangkan hartanya dan kini, satu-satunya hal yang menjadikannya dikenal hanyalah kisah ini, tidak lebih. Ia kehilangan harta terbesar dalam hidupnya. Tidak apa-apa, sang putri tidak mendengarkan peringatan. Li Qiye tersenyum dan tidak mencoba membujuknya. Kedermawananmu tak ada batasnya. Goldsrest tak berkuasa menahan diri untuk memuji. Yunyun merasakan hal yang sama karena dialah yang akan menyimpan lentera itu. Ledakan. Reaksi keras datang dari gunung saat dia meletakkan lentera itu ke dalam lubang. Rune melonjak keluar dan menjadi hukum. Semua harta karun lainnya bergema serempak, baik itu pengendali dao gempa langit, binatang abadi, atau selendang penindasan surga. Lentera ini lebih berharga daripada imajinasi kita, rasa ini mungkin masuk 3 besar. Seorang siswa terkesiap dan berkata, semua hadiah sebelumnya tidak menimbulkan reaksi yang sama, bahkan pedang bernama Heaven Burial. Ini berarti lentera itu sebanding dengan para petinggi gunung saat ini. Akademi memperoleh 2 harta arun tertinggi hari ini. Para siswa menyadari pentingnya peristiwa ini. Setelah Mingxi mengejutkan orang banyak dengan hadiahnya yang murah hati, Jian Yunyun dan Goldsrest yang nobel juga memberikan hadiah mereka. Yunyun memberikan senjata khusus dari The Alliance sementara Goldsrest mengeluarkan lencana binatang. Ini adalah harta karun utama dari iblis yang diselimuti energi iblis. Kenyataannya, harta karun mereka tidak buruk sama sekali. Banyak pelajar di luar negeri tidak akan pernah bisa menemukan sesuatu yang serupa meskipun sudah berusaha seumur hidup. Bagaimanapun, ada perbedaan yang cukup besar antara para jenius dari sekte-sekte dengan para penguasa pengembara. Hanya saja, hadiah sang putri menutupi semuanya. Meskipun demikian, mereka tetap ingin menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada akademi, tidak semua siswa memiliki pemikiran yang sama. Setelah selesai, Li Qiye mengalihkan perhatiannya ke arah Heaven Suppression Soul dan berjalan mendekat. Apa yang kamu lakukan? Swordgrasp menjadi agresif karena selendang itu adalah tujuannya. Dia telah mencoba memahaminya sejak lama dan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Ada masalah. Harta karun akademi tersedia untuk orang yang ditakdirkan, itu bukan milikmu. Kata Putri Mingxi. Swordgrasp tidak memberikan respon. Ini bukan karena dia takut, melainkan logika ada di dalamnya. Terlebih lagi, dia memiliki moral yang tinggi setelah memberikan harta karun tertinggi. Siswa lainnya saat ini merasa rendah diri dan malu karena mereka tidak dapat membalas budi akademi dengan cara yang sama. Li Qiye berjongkok dan menyentuh selendang itu dengan lembut sebelum mendesah, tampak sedikit sentimental. Ini adalah harta karun tertinggi yang ditinggalkan oleh Night Moon Conqueror, sempurna untuk menyerang dan bertahan. Apakah ini yang kau inginkan, bangsawan muda? Kata Jian Yunyun lembut. Li Qiye tersenyum dan kecewa, tidak berniat untuk menyingkirkannya. Ia kemudian mengamati area tersebut dan mulai berjalan lagi. Para siswa menjaga jarak darinya, bahkan sampai membuat jalan di sepanjang jalurnya. Orang luar akan mengira mereka takut, tetapi mereka hanya mengira sebagai pertanda nasib buruk dan menjaga jarak, takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Dia tidak memperhatikan sebagian besar namun akhirnya berhenti di depan pengendali Dao Skyquake. Ini adalah harta karun terkenal lainnya. Mingxi memperkenalkan, kabarnya, harta karun ini diambil dari pegadaian, sama seperti lentera milikku. Itu bagus. Li Qiye mengangguk setuju.
Aku yang pertama kali ke sini. Radiant yang monark berkata dengan dingin, takut orang lain menginginkan artefak itu selain membenci sikap Li Qiye. Murid-murid lain tahu untuk menjauh tetapi tidak dengan orang ini. Bukankah seharusnya kau bersiap untuk meminta maaf dan mengakui kesalahanmu? Li Qiye meliriknya dan berkata, Raja muda itu tersipu, tak bisa berkata apa-apa. Mereka memang pernah bertaruh di pegadaian dan dia kalah. Ini dikesampingkan karena Bai Shaojin tiba-tiba menunjukkan kebajikan. Banyak siswa yang menjadi saksi sehingga dia tidak bisa berpura-pura bodoh mengenai masalah ini. Jika dia mengingkari janjinya, reputasinya akan jatuh ke dasar. Seorang Raja Naga adalah bintang terang yang katanya memiliki bobot yang sangat besar. Berbohong tidak dapat diterima. Di sisi lain, meminta maaf kepada Li Qiye bahkan lebih tidak tersimpangkan mengingat statusnya yang berkuasa. Melakukan hal itu menghasilkan hasil yang sama, menjadikannya berada dalam posisi yang sulit. Itu hanya kebetulan, jangan dianggap serius. Swordgrasp membantu. Lagi pula, kekalahan adalah kekalahan. Jangan mempermalukan dewa lebih jauh dengan omongan kosong ini. Ming Xi membalas. Aku tidak percaya pada omong kosong pencurian harta karun ini dan menyalahkan semua ini pada nasib buruk kita. Halo berkata sambil tersenyum, menyalahkan siapapun kecuali Li Qiye atas kekalahan mereka. Begitu ya, sekali saja. Ucapan sang putri dengan nada meremehkan. Raja muda itu kesulitan menghadapi semua pemecahannya. Akhirnya dia merasa muak dan berteriak, aku tidak percaya, dia tidak bisa mencuri harta pun. Ia memilih untuk meningkatkan masalah daripada berpura-pura santai seperti yang dilakukan sekutunya selama ini. Kedengarannya seperti seseorang ingin beruntungnya dicuri lagi. Li Qiye, lakukan lagi, tidak ada yang mencuri keberuntungan. Halo mencibir, benar sekali, kami masih belum percaya, kata Swordgrasp dengan galak. Keduanya berharap bisa mendapatkan hati yang baik dari Raja Muda karena hal itu akan sangat bermanfaat di masa mendatang. Tunjukkan pada kami sekali lagi dan kami akan benar-benar yakin. Kata Raja Muda itu, ingin menggunakan ini sebagai cara untuk tidak meminta maaf. Tunjukkan pada kami kemampuanmu. Pemahaman pedang menambahkan, saya setuju. Halo menimpali. Hal ini menarik perhatian semua orang sehingga mereka menatap Li Qiye, menunggu jawaban. Ini mungkin menunjukkan kepada kita apakah Li Qiye adalah pertanda nasib buruk atau tidak, kata seorang siswa. Lagi, beberapa orang mulai berteriak. Suasana menjadi riuh dalam sekejap. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ya atau tidak, Raja Muda itu mendesakkan pertanyaan itu. Kita bertaruh lagi, kata Swordgrasp. Kali ini, mari kita melakukan yang lebih besar, kata Halo. Kebodohan yang tak tersembuhkan itu benar-benar terlihat jelas, sepertinya kalian bertiga hanya akan menangis setelah melihat peti mati itu. Li Qiye akhirnya menjawab, hanya bisa menjawab ya atau tidak. Halo meninggikan suaranya, apa saja syaratnya? Li Qiye tersenyum. Yang ketiga dianggap menarik setelah mendengar ini dan muncullah sebuah ide. Kau akan kalah jika kau tidak bisa mencuri harta kami yang ketiga. Raja muda itu berkata, kalau begitu, kami akan mengambil kepala anjingmu. Berani bertaruh nyawa, kata Swordgrasp, ingin membalas dendam yang mereka terima sebelumnya. Bukan ide bagus, bisik Yunyun. Goldcrest merasakan hal yang sama. Memang benar, Li Qiye memang jahat. Meskipun demikian, kemungkinan kegagalan sekecil apapun bisa saja terjadi, tidak perlu membahayakan nyawa hanya karena perseteruan kecil ini. Kau tidak akan sombong lagi meskipun kepalamu dipenggal setelah kalah. Halo menyemangati Li Qiye, mengira dia sedang ragu-ragu, bahkan tidak bisa menerima kekalahan dan ingin memulai taruhan lagi. Sungguh tidak tahu malu, kata Ming Xi, gandakan atau tidak sama sekali. Taruhan nyawamu untuk itu. Raja muda itu sangat marah. Jika Anda tidak berani bermain, maka berhentilah bicara di sini. Pegangan pedang ancam. Yang ketiga ingin memaksa Li Qiye pergi dengan membuat situasi hidup dan mati. Itu sudah cukup untuk menyelesaikan kesulitan Raja muda itu. Bagaimana jika aku menang? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Ketiganya mengira karena tidak menyangka dia benar-benar akan menerima perjanjian ini. Mereka tetap skeptis dengan kemampuannya dan menganggap itu hanya kebetulan. Namun, bagaimana jika dia benar-benar berhasil mencuri kekayaan dan memenangkan taruhan? Semua mata kini muncul pada ketiganya, menunggu tanggapan mereka.
Mereka merasakan hal yang sama, masih tidak percaya pada kemampuan jahat Li Qiye. Meskipun demikian, mereka sangat senang menonton pertunjukan itu dan melihat apakah Li Qiye dapat membuktikan kemampuannya. Bagaimanapun, mereka tidak akan kehilangan apapun. Aku penasaran apakah dia benar-benar jelmaan pembawa sial. Ini kesempatan bagus untuk mencari tahu. Bisik seorang siswa. Jika kami kalah, kau boleh melakukan apapun yang kau mau kepada kami. Halo Sion adalah yang termuda dan membalas dengan keras. Sayangnya, dia menyesali tindakan impulsifnya dan melirik sekutu-sekutunya. Sudah terlambat bagi dua orang lainnya untuk menghentikan sekarang. Bagus, kalau begitu kita sudah sepakat. Li Qiye, bawa ini, kata Sword Grasp saat anak panah itu telah lepas dari talinya. Ucapkan kata-kata terakhirmu sekarang atau kamu tidak akan punya kesempatan lagi nanti. Raja muda itu melorot ke arah Li Qiye. Itulah yang ingin ku katakan. Li Qiye tersenyum. Kita lihat saja nanti, kata Sword Grasp, kebenaran akan terungkap sebentar lagi. Ayo kita mulai, aku tidak sabar untuk memenggal kepalamu, teriak Halo. Berdengung, Raja muda itu menggunakan cahaya sucinya untuk membela diri lagi. Aura seorang penguasa Dao mencekik mereka yang ada di lingkungannya, bahkan memaksa mereka jatuh ke tanah. Sword Grasp dan Halo juga melepaskan vitalitas mereka. Sword Grasp menciptakan tirai pedang sementara Halo milik Sword Grasp lainnya melebar keluar. Yang ketiga menggunakan strategi yang sama lagi, menggunakan pemikiran mereka untuk mencegah apapun mendekat. Ayo, curi harta kami, tunjukkan pada kami kekuatan mengerikanmu. Tantang Halo. Li Qiye tersenyum dan mengangkat tangannya, kamu tidak akan mendapatkan apapun, hanya memutar. Dia berbicara dengan nada santai dan para siswa tidak menyadari adanya sesuatu yang aneh. Raja muda itu adalah yang terkuat dan dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Dia merasakan sesuatu yang aneh di Pegadaian, tapi sekarang tidak. Lihat aku, bodoh. Dia menjadi percaya diri lagi dan mengira Li Qiye sudah mati. Dia duduk bersila di depan pengendali Dao Sky Quake dan mengulurkan cahayanya. Tunggu sampai dipenggal. Sword Grasp tidak merasakan sesuatu yang aneh dan mencibir. Targetnya adalah Heaven Suppression Soul. Kita bisa melakukannya. Halo tertawa, kali ini dia benar-benar percaya diri saat dia memilih Immortal Beast. Ledakan. Tiba-tiba, harta karun ketiga itu melepaskan kekuatan mereka. Ini sudah cukup untuk mengguncang seluruh wilayah. Kekuatan ketiga itu membuat semua orang merasa tidak berarti. Meskipun Raja muda itu sudah menjadi Raja Naga, ia tetap terlempar bersama kedua temannya. Hal ini juga berlaku bagi siswa lainnya. Gemuruh, mereka mencapai puncak gunung, sama sekali tidak berdaya melawan kekuatan yang tak terhentikan ini. Begitu mereka sampai di pangkalan, mereka pucat karena ketakutan. Para siswa yang malang itu berlumuran. Tanah setelah terguling menuruni gunung. Hahaha, bagus sekali kamu bisa turun. Putri Mingxi menggenggam tangan dan mencemooh mereka. Mereka sama sekali tidak mengerti karena ketiga harta karun itu tiba-tiba aktif saat mereka mencoba melakukan kontak. Dengan kata lain, kutukan Li Qiye tampaknya efektif. Apakah dia benar-benar melakukannya? Penonton mulai berpikir bahwa ini terlalu banyak kebetulan. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang mampu melakukan ini sebelumnya. Ya, dia adalah pembawa sial. Apapun hal buruk yang dia katakan akan menjadi kenyataan. Seorang siswa menegaskan, benarkah? Yang lain terjadi setelah mendengar ini dan menjaga jarak dari Li Qiye. Bukankah itu sesuatu? Kalau begitu dia bisa mengutuk siapapun sampai mati. Baik anggota The People maupun The Rache takut pada Li Qiye. Pada titik ini, mereka lebih memilih untuk percaya pada kemampuan ini daripada sebaliknya, lebih baik aman daripada menyesal. Kalian kalah lagi. Mingxi memposisikan tangan pada mereka dan berkata, ayo, minta maaf pada bangsawan muda kita. Dia mungkin akan berbelas kasih dan mengampuni nyawa kalian. Meskipun kedengarannya seperti mengejek mereka, sebenarnya dia memberi mereka kesempatan. Bagaimanapun, taruhan itu menyatakan bahwa Li Qiye dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Termasuk membunuh mereka. Kita belum kalah, kata Sword Grasp segera. Bagaimana bisa? Keberuntunganmu sudah dicuri. Masih belum yakin. Mingxi menggantikan Li Qiye. Kita baru mencoba 3 harta karun, masih banyak yang tersisa di gunung. Kita tidak boleh kalah sebelum kita mencoba dan gagal semuanya, saat itulah akan terlihat apakah kita masih ada atau tidak.
kata Sword Grasp dengan cerdik. Mingxi tidak memberikan tanggapan karena ini masuk akal. Para siswa mengira Sword Grasp bermain curang. Meskipun demikian, mereka tidak dapat membantah logikanya. Ya, mereka harus mencoba semua harta karun itu terlebih dahulu. Seseorang dari Derace mendukung trio itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk mencoba semua harta karun di Gunung Suci? Upacara akan selesai jauh sebelum itu. Ini tidak mungkin dilakukan, ini curang. Seorang siswa dari The People bersinar. Ini baru permulaan, kita belum kalah. Kata Raja Muda itu, setuju dengan Sword Grasp. Kamu tidak tahu kapan harus menyerah. Li Qiye mendengus. Mari kita coba semua harta karun itu terlebih dahulu, kata Halo karena ini adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Ini adalah tingkat ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Mingxi dengan nada meremehkan. Akan tetapi, bentrokan mereka terhenti karena munculnya siswa lain yang mencoba mengklaim ke atas gunung. Sayangnya, ia tetap terlihat oleh seorang teman pelajar. Kakak Bai, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya murid itu tanpa berpikir. Dia tidak dapat menahan senyum kecut, perencanaan gagal. Bai Shaojin, kelompok Raja Muda itu melotot ke arahnya. Semua orang tahu tentang kebajikan pada saat ini. Beberapa telah mencoba menemukan Shaojin setelah pertempuran tetapi tidak berhasil sehingga mereka berasumsi bahwa dia telah melarikan diri. Bai Shaojin, jenius ketiga itu kembali mendaki gunung. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku akan memberikan kebajikan kepada akademi. Teriak Shaojin kepada mereka. Pengungkapan ini mengejutkan semua orang. Nilai kebajikan menjadi jelas saat dewa mengambil risiko menyinggung akademi untuk mengambil kembali. Sekarang, Bai Shaojin ingin menghadiahkannya. Ini sama saja dengan sang putri yang menyerahkan lentera. Kebajikan adalah milik dewa, serahkan saja jika kau tidak ingin mati. Sword Grasp berkata dengan dingin dan melangkah maju. Energi pedangnya mengikat Bai Shaojin. Saudara Bai, jangan membuat dirimu sendiri, tidak akan ada tempat bagimu untuk tinggal di benua bawah dengan melakukan ini. Halo melompat dan mendarat di jalur Shaojin. Halonya berdenyut keluar untuk menghalanginya. Jangan berpikir kamu bisa mengungkapkannya. Kami mendukungnya. Mingxi hadir dalam acara tersebut. Benar, masalah ini sudah terselesaikan, kebajikan bukan milik dewa. Kalau ada, itu milik rakyat atau siapapun yang terhubung dengannya melalui takdir. Kata Jian Yunyun. Goldcrest tentu saja mendukungnya juga. Benar sekali, tidak masuk akal untuk mengulangi omong kosong tentang klaim dewa. Para siswa dari rakyat mendukung Shaojin. Aku tidak percaya kita akan membicarakan hal ini lagi. Jika kebajikan diberikan kepada akademi, maka itu akan menjadi milik akademi. Teriak yang lain. Hah! Raja muda itu mengerutkan kening dan melepaskan aura penguasa naganya dengan agresif. Banyak yang terpental sambil membekukan darah, tidak mampu menahan aura sakralnya. Jumlah bukan berarti apa-apa di sini. Raja muda itu memelotot ke arah pemikiran, menyadari bahwa dialah yang terkuat. Li Qiye menyamakan tangan pada Shaojin dan Shaojin pun berlari-berlari mendekat, bersembunyi di belakang Li Qiye. Baiklah, apakah kalian bertiga akan bunuh diri atau aku yang harus melakukannya? Li Qiye tersenyum pada yang ketiga. Hal ini mengejutkan para siswa yang tidak menyangka bahwa dia akan begitu berani. Kamu, mata Raja Muda itu berkilat dengan niat membunuh. Kau memang kalah taruhan tadi, sekarang saatnya membayar. Mingxi tidak takut padanya. Ini tidak ada izin dengan taruhan, kami hanya berusaha mendapatkan kembali harta kami yang dicuri. Harap perhatikan perilaku Anda, putri. Raja muda itu memelotot ke arah Li Qiye dan Mingxi. Kupikir kita sudah menjelaskan dengan jelas bahwa kebajikan bukan milik dewa atau ras. Apakah pemikiran dewa cukup kuat untuk merajalela di tiga benua terbawah? Ini adalah upaya untuk menerima yang terang-terangan. Kata Mingxi, dia benar. Para mahasiswa dari The People setuju dan menyuarakan dukungan mereka. Dewa itu tidak pada tempatnya sekarang. Bai Shaojin cukup muncul dan jika dia ingin memberikannya ke akademi, maka itu akan menjadi milik akademi. Teriak yang lain, setiap harta karun atau temuan di dewa adalah milik dewa, dan kebajikan ditemukan di wilayah kita. Sword Grasp berkata dengan dingin, tidakkah kamu menginginkan hal yang sama untuk tambang dan harta karunmu? Tidak seorang pun dapat membantah logika ini. Garis keturunan mereka juga memiliki wilayah yang sangat luas.
Urat jahitan dan sumber daya alam secara alami merupakan milik masing-masing kekuatan. Mencoba mencuri atau mencuri sumber daya tersebut dapat mengakibatkan perang. Sumber daya alam berbeda-beda. Sumber daya alam diberikan oleh surga kepada bumi. Bai Shaojin berkata, namun, kebajikan adalah barang buatan manusia dan tidak ada hubungannya dengan dewa. Benar sekali, jangan memaksakan argumen palsu kepada kami. Teriakan seorang siswa, apa yang terjadi di sini hanya akan menurunkan reputasi dan prestise dewa. Banyak siswa dari rakyat berpihak pada Bai Shaojin. Teriakan itu menempatkan ketiganya dalam posisi sulit. Tidak mungkin menentukan benar dan salah hanya dalam waktu singkat. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menyerahkan kebajikan dan menunggu pengadilan yang adil. Halo berteriak balik. Mereka ingin mencegah Bai Shaojin memberikan kebajikan dengan cara apapun karena semuanya akan berakhir pada saat itu. Beri aku. Raja muda itu meningkatkan aura penguasaan naganya. Li Qiye mengayunkan tangannya seolah-olah sedang mengusir lalat dan berkata, kalian bertiga pasti sudah lelah hidup hari ini. Halo dan Sword Grasp juga bergerak maju, mengepung Li Qiye dan Bai Shaojin. Ini tidak ada ketegasan dengan perseteruan kita. Jika Anda ingin melanjutkan taruhan kita, tunggu sampai ini selesai. Kata pegang pedang, saya khawatir kesabaran saya terbatas dan saya sudah bosan dengan kalian bertiga, lalat kecil. Pilihan terbaik kalian sekarang adalah bunuh diri untuk mendapatkan kematian yang cepat dan mudah. Jika saya harus melakukannya sendiri, itu tidak akan menyenangkan. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Apa kamu tidak tahu siapa kami? Halo berteriak balik. Tidak mampu mempertahankan sikapnya sebagai seorang bangsawan muda, jangan terlalu menganggap dirimu hebat. Ketahuilah kapan harus mundur saat diberi kesempatan. Buat kami marah dan kami akan membunuhmu. Dia tidak peduli lagi untuk berpura-pura dan ingin berbicara dengan terengah-engah. Bagaimanapun, mereka percaya bahwa mereka dapat membunuh seseorang yang tidak dikenal seperti Li Qiye tanpa masalah. Hanya 3 lalat kecil dengan sedikit rona emas yang mengira mereka lebih baik dari lalat lainnya. Jawab Li Qiye, hahaha, bagus sekali. Sang putri tertawa. Komentar ini menyinggung ketiga jenius dan garis keturunan mereka. Halo adalah penguasa muda pemakaman surga, Sword Grasp adalah penerus sekolahnya, dan Raja Muda itu adalah penguasa naga. Bagi banyak orang, tampak bahwa Li Qiye ingin bunuh diri. Ini agak tidak bijaksana, meskipun dia benar. Komentar seorang siswa, Li Qiye sudah menang tetapi semakin dia menghina mereka, semakin banyak alasan mereka untuk mengingkari taruhan atau bahkan membunuh. Kau yang meminta, cahaya halo menyala keluar, mampu menghancurkan Li Qiye hingga menjadi daging cincang. Sayangnya, kamu terlalu lemah untuk berhadapan dengan satu jariku saja, kata Li Qiye. Kamu, halo sangat marah sepanjang waktu. Para siswa tercengang setelah mendengarkan. Goldcrest yang berdiri di sekelilingnya ingin memberitahu Li Qiye agar tidak berada terlalu ekstrim atau tidak akan ada jalan kembali. Dia benar-benar sudah tamat, kata beberapa siswa, yang yakin bahwa dia benar-benar kalah. Kalian semua datanglah secara bersamaan, aku masih ada urusan lain yang harus diurus setelah ini jadi mari kita selesaikan dengan cepat. Ujar Li Qiye, jangan menyesali kata-katamu sekarang. Sword Grasp tersenyum licik. Dia tidak peduli dengan prosesnya. Yang terpenting adalah membunuh Li Qiye karena melakukan taruhan akan sangat melirik. Tidak apa-apa, dia hanya mengusir lalat saja. Li Qiye memegang tangannya dengan acuh tak acuh. Begitu, sang raja muda tetap tenang meski sedang marah. Ia percaya bahwa dirinya lebih unggul dari semua murid sehingga ia harus menjaga penampilan yang bermartabat. Sayangnya, ini terlalu berat untuk diselesaikan. Dia tertawa karena terlalu marah dan berkata, hahaha, aku belum pernah bertemu orang sepertimu sebelumnya. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Kau tidak akan melihat banyak hal karena ini akan menjadi hal yang mudah di suatu tempat. Li Qiye membicarakan pembicaraannya. Ekspresinya menjadi jelek saat dia berkata dengan nada mengancam, bocah, keluarkan senjatamu. Aku akan menunjukkan kepadamu nasib mereka yang berani menantang Raja Naga. Kami akan memberikan kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu, siapkan senjatamu. Kata Halo, awalnya aku hanya ingin menggunakan satu jari, tapi jika kau berkenan, kurasa aku harus mengambil satu jari. Li Qiye tersenyum. Ledakan. Dia mengangkat tangannya dan wilayah itu bergetar.
Belum lagi para siswa, bahkan para guru pun menjadi waspada karena mereka merasakan adanya harmonisasi dao dari Gunung Dewa. Klang, klak, klak, sebuah harta karun melepaskan keilahiannya yang menindas. Siapa yang mendapatkan pengendalian dao gempa langit? Kepala sekolah bangkit dari kursi di kantornya. Pengendali dao, bahkan beberapa leluhur kuno terbangun lagi setelah merasakan ini. Benda itu tidak bereaksi terhadap siapapun sejak Jun Landu meninggalkannya di gunung. Para jenius tertinggi telah mencoba dan gagal selama berabad-abad. Hari ini, benda itu akhirnya diaktifkan dan membuat para guru dan leluhur tercengang. Pengendali dao gempa langit, para siswa di tempat kejadian tidak dapat mempercayainya. Tentu saja termasuk trio jenius. Dia sedang memegang Skyquake. Seorang siswa tergagap, Raja Muda khususnya diliputi rasa terkejut dan malu. Dia telah mencoba memahami Skyquake selama ini. Sebelumnya, dia terlempar olehnya saat bertaruh dengan Li Qiye. Terus terang saja, benda itu tidak mengenali bakat dan pemahamannya. Hal ini sendiri tidak mengarah karena dia bukanlah orang pertama yang gagal. Di sisi lain, Li Qiye telah berhasil mendapatkan pengakuannya. Hal ini terasa seperti kejutan di wajahnya untuk Raja Muda. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata siswa lain. Pria itu langsung meraih controller dan tidak menghadapi perlawanan apapun. Ini sama saja dengan menginjak-injak setiap jenius dalam sejarah, terutama Radiant Young Monarch. Mungkin dia sebenarnya seorang jenius ulung. Seseorang yang berani berpikir tetapi Li Qiye tidak menyerupai seorang jenius pun. Ada yin untuk setiap yang. Mungkin mulut yang menyeramkan adalah kutukan dari surga, tetapi di sisi lain, ia memiliki bakat yang berada di luar jangkauan kita. Orang lain menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan ini. Bagaimanapun, sungguh menyakitkan mencoba memahami harta karun ini tanpa hasil. Menyaksikan orang lain melakukannya dengan mudah juga sulit. Tentu saja, tidak seorang pun akan menyadari bahwa merekalah masalahnya. Pasti ada janji dengan kutukan Li Qiye yang mengerikan. Sekarang aku sudah mendapatkan senjataku, di mana senjatamu? Li Qiye menatap orang ketiga itu. Yang ketiga juga memiliki senjata yang luar biasa, tetapi tidak ada apa-apa dibandingkan mereka. Sang investor Dao menuangkan hukum Dao yang rumit. Masing-masing sangat mendalam dan merusak. Cepatlah, Li Qiye hanya mengacungkan senjatanya, bukan lawannya. Hal ini membuat yang ketiganya gila. Mereka tidak pernah direndahkan dengan cara seperti ini sejak debut mereka. Hal ini terutama berlaku pada Raja Muda. Bagaimanapun, dia telah bertemu dengan penguasa Dao 7 buah dan mereka tidak meremehkannya begitu terang-terangan. Sebelumnya, para siswa mengira bahwa tidak akan sulit bagi mereka untuk membunuh Li Qiye. Namun, sekarang tidak lagi. Jika Li Qiye benar-benar dapat menggunakan pengontrol itu semaksimal mungkin, itu akan cukup menakutkan. Hanya memegang kendali saja sudah merupakan keajaiban mengingat kekuatannya, tidak mungkin dia benar-benar bisa menggunakannya. Seseorang dari dewa berkata, yang lain setuju dengan sentimen ini. Mati saja kalau begitu. Halo sudah tidak sabar untuk berkelahi dan tidak meremehkan situasi. Gemuruh, senjata pilihannya adalah sebuah cakram. Dia mengangkatnya ke udara dan mengumpulkan kekuatan surga, menyebabkannya membesar dan memancarkan angin kencang. Halo Dis, teriak seseorang dari Heaven Burial. Harta karunia ayah, kata yang lain. Ayahnya adalah Halo Monarch, seorang raja naga dengan 5 buah dao. Ia sangat menyayangi dan memberikan senjata favoritnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Halo begitu sombong. Karena hubungan darahnya dengan ayahnya, ia dapat menggunakan kekuatan cakram itu sepenuhnya. Berkat cakram itu mendorongnya ke tingkat yang benar-benar baru, membuat para murid terkesiap. Mendering, senjata Sword Grasp, tidak mengherankan, adalah pedang. Pedang energi mengalir turun dari atas bagaikan air terjun surgawi, mampu menembus bumi dan melenyapkan logam yang paling keras. Itu pedang surgawi milik Sword Grasp. Seorang murid dari Dewa terkejut, itu adalah simbol dari guru sekolah. Jika dia memilikinya sekarang, itu berarti dia terpilih sebagai penerus. Skull Grasp istimewa karena memiliki jalur komunikasi langsung dengan aliansi ilahi dan surga. Setelah menjadi kepala sekolah, dia benar-benar dapat berkomunikasi dengan para raja naga yang tak berkompetisi di benua atas, sesuatu yang hanya dapat diimpikan oleh orang-orang. Raja muda itu mengerutkan kening pada Li Qiye dan juga memanggil senjatanya. Dia tidak berani ceroboh karena pengontrol Dao.
Dengan suara keras, raja muda itu membuka harta karun yang berkilauan seperti matahari. Namun, alih-alih memancarkan cahaya, harta karun itu berdenyut dengan aura suci, memancarkan kesucian dari dunia lain. Kedekatan ini menyelamatkan gunung dan membuat para siswa lemas. Mereka tidak dapat menahan nafsu dan merasakan dorongan untuk menyembah cahaya, ingin menjadi bagian darinya. Penerangan tenaga surya. Mereka terkejut karena kehilangan kendali karena harta karun melayang di atasnya. Dia sendiri yang membuat senjata takdir sejati ini dan bisa menggunakannya lebih baik daripada orang lain. Serang, perintahnya pada Swordgrasp dan Halo. Baiklah, bocah, bersiaplah untuk mati, kenaikan raja. Halo yang pemarah adalah orang pertama yang bergerak. Ribuan lingkaran cahaya muncul di atasnya, masing-masing mewakili kekuatan dao surgawi yang unik. Ia menjadi raja kosmik dengan dao yang tak terhitung banyaknya genggamannya, menghancurkan cakram Halo ke bawah tanpa ampun. Kuat sekali, para siswa berteriak ngeri dan menjadi pucat. Sekuat serangga, Li Qiye tersenyum dan mengangkat pengontrol dao. Ledakan. Di atas Li Qiye, sepertinya ada halangan yang tak berujung yang mampu menyerap semua serangan. Dengan demikian, Halodis menjadi tidak berguna. Ini seperti palu yang menghancurkan gunung kapas. Seluruh kekuatannya diserap dengan mudah. Kerumunan tidak menyangka hasil ini ibarat badai petir yang tak henti-hentinya hanya berakhir dengan hujan yang sangat sedikit. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriakan para siswa. Pedang, patuhi perintahku. Swordgrasp segera melakukan gerakannya, gulingkan surga, hancurkan semua neraka. Sebuah sinar melesat ke atas dari pedang surgawinya. Semua pemahaman daunnya dikumpulkan dalam satu tebasan ini. Para siswa merasa seolah-olah mereka menyaksikan puncak ilmu pedang. Sedikit dari mereka yang benar-benar dapat dihentikan. Meletus. Sayang, benda itu tidak bisa menembus leher Li Qiye. Dia hanya mengangkat pengontrol dao ke depan dan dengan mudah dihentikan. Hamparan ilusi di sekitar Li Qiye mencegah apapun mendekat. Faktanya, kedua serangan itu tidak berguna dan hanya menimbulkan riak kecil, efek yang sama seperti anak-anak yang melempar batu ke sungai. Ini tidak masuk akal, apakah pengendalian Dao Skyquake ini luar biasa? Komentar seorang siswa, wajah raja muda itu menjadi gelap saat ia melihat usaha sekutu-sekutunya yang berjuang keras, tidak mampu menembus pertahanan musuh. Kemburuannya meningkat, ia sudah tahu bahwa itu menakjubkan tetapi tidak sampai pada level ini. Cahaya purba, dia meraung dan mengaktifkan buah sucinya, menghasilkan letupan yang mempesona. Artefak yang dikenal sebagai penerangan matahari mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya dan melepaskan rentetan energi ke arah Li Qiye. Para siswa tidak dapat membuka mata untuk menyaksikan ledakan itu. Beberapa dari mereka terlempar dari sisa gelombang energi dan menuruni gunung. Ledakan. Li Qiye melakukan hal yang sama lagi, hanya mengangkat pengontrol dao ke depan. Ia tidak hancur oleh cahaya itu, tetapi dengan mudah terhenti. Serangan ini 100 kali lebih kuat karena berasal dari seorang Raja Naga. Selain itu, Raja muda itu berhati-hati dengan membiarkan sekutunya maju terlebih dahulu. Dia pikir dia telah memilih tempat yang tepat untuk menyerang mengingat reaksi Li Qiye terhadap dua serangan sebelumnya. Serangan itu berakhir dengan dia melemparkan batu yang lebih besar ke sungai, tidak lebih. Jadi ini adalah pengendali Dao. Jian Yunyun, Gold Chres, dan Mingxi tercengang. Apakah ini artefak terbaik di sini? Seorang siswa yakin bahwa ini mungkin yang terbaik di akademi. Jun Landu pasti tak terhentikan, kata temannya, tidak dapat menerima kenyataan bahwa seseorang telah menyerahkan artefak ini dan menghilang tanpa jejak. Jika para siswa tidak hadir di sini untuk menyaksikannya secara langsung, mereka tidak akan dapat membayangkan potensi perlindungan dari pengontrol Dao. Ini bisa diterima jika Li Qiye memiliki satu buah suci. Namun, dia hanyalah seorang yang hebat biasa. Pertahanannya berasal dari artefak itu sendiri karena artefak itu menciptakan medan pembatalan yang tak terbatas. Tidak ada yang bisa menandingi ini. Seorang murid menjadi cemburu karena telah memilih guru dalam diri Li Qiye. Adalah hal yang wajar bagi seorang jenius yang memiliki pemahaman yang tak tertandingi untuk mendapatkan harta karun tersebut. Sayangnya, orang yang biasa-biasa saja memiliki keberuntungan yang luar biasa. Ketiganya pun terkejut melihat kejadian ini. Musuh mereka hanya mengangkat tangan namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Enyahlah. Li Qiye tersenyum dan menyumbangkan harta karun itu. Dia tidak menggunakan hukum jasa apapun,
tetapi ini membuat semua orang terkesima. Gempa langit berarti harta karun yang mampu menggeser langit. Gemuruh, mencerminkan tidak menjadi masalah, para siswa terjatuh ke tanah dengan kaki terangkat ke udara. Hal ini semakin buruk bagi lawan-lawannya. Gempa tersebut menghancurkan teknik ketiga dan membuat para penggunanya terlempar. Bahkan harta karun terbaik mereka pun meledak. Mereka jatuh ke tanah dan memenuhi darah. Li Qiye tidak memberi mereka waktu untuk bangun. Hukum Dao yang halus dari pengontrol Dao mengalir turun dan menghancurkan mereka. Ambil kembali. Meskipun ukurannya kecil, mereka memiliki luas seperti pegunungan, mematahkan tulang, dan menumpahkan darah. Dunia menjadi sunyi saat para pelajar berdiri, bergulat dengan situasi gawatnya. Halo sudah kuat sementara Sword Grasp sebenarnya lebih kuat. Radiant yang Monarch mengambil ke level berikutnya, sebagai penguasa naga yang masih sangat muda. Siapa di akademi yang benar-benar bisa mengalahkannya? Sayang, mereka bertiga kalah melawan Li Qiye yang hanya mengatur tangannya sambil memegang pengontrol Dao. Maju, Raja Muda itu tidak menyerah begitu saja. Dia meraung dan ingin menangkal memikirkan itu dengan afinitas sucinya. Ia hanya mampu melawan selama beberapa detik sebelum hukum-hukum itu menekan lagi, mematahkan lebih banyak tulang dalam proses dan mematikannya sepenuhnya. Ini sungguh berat sebelah. Para siswa dari Dewa mengalami trauma karena pengalaman tersebut. Memiliki pengontrol Dao itu berarti tidak terpecahkan. Yang lain bertanya-tanya. Beberapa orang menghubungi pikiran-pikiran itu. Mengapa Jun Landu tidak menyimpan ini? Saat ini, Li Qiye menjadi orang yang beruntung. Bagaimana kamu ingin mati? Cepat atau lambat? Li Qiye berkata sambil tersenyum, seharusnya kau mendengarkanku dan bunuh diri, itu akan menyelamatkanmu dari rasa malu ini. Para siswa membungkuk dan menatap yang ketiga. Para jenius hebat ini akan dibunuh. Lebih baik kau pastikan aku mati atau aku akan membunuhmu dan klanmu. Ucapan Raja Muda itu dengan dingin, tidak memohon belas kasihan. Jika kau membunuhku, kau akan menanggung amukan ayahku dan pemakaman surga. Halo tidak memiliki ketenangan yang sama dan mengancam Li Qiye. Baiklah, kalau begitu aku tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Selamat tinggal, Li Qiye tersenyum dan berkata. Berdengung. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang dan semua orang merasakan sakit yang tajam di dahi mereka. Mereka terletak pada seseorang dan bisa dibunuh kapan saja. Li Qiye menatap ke atas dan bertemu dengan permusuhan dari seorang yang berpikiran, matanya menyala-nyala dengan niat membunuh. Santo Panah. Para siswa langsung mengenalinya. Belum terlambat untuk melepaskan mereka. Suaranya yang dingin menggema. Belum lama ini, mereka dilempar oleh lelaki tua dari akademi. Sekarang, dia telah kembali. Meskipun tempat ini sebenarnya bukan bagian dari akademi, upacara tersebut masih berlangsung. Atau apa? Li Qiye tetap tenang. Sein Arrow memasang anak panahnya, senjata yang mampu menembus ribuan puncak. Ia mengarahkannya ke kepala Li Qiye dan memperingatkan, lepaskan mereka, dan semua perseteruan akan hilang. Tidak ada yang meremehkan kekuasaannya karena dia adalah penguasa naga 3 buah. Seorang junior tidak mungkin bisa berhenti. Sebagai leluhur kuno sekte pemburu dewa, ia memiliki prestise dan pengaruh yang sangat besar, tidak hanya di sektenya sendiri tetapi juga di seluruh dewa. Kata-katanya berbobot dan perintahnya ditanggapi dengan serius. Jika Li Qiye menuruti permintaannya dan membebaskan ketiganya, mereka akan menghentikan balas dendam mereka. Banyak pelajar yang merasa bahwa itu adalah tindakan yang bijaksana, karena siapa yang melawan dewa bukanlah pertanda baik bagi Pun. Bersambung.